Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Novita Wulandari dengan NPM 2013-04-1056. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil tugas esai saya yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pendidikan di Indonesia. Nah, COVID-19 ini pertama muncul pada Desember 2019. Wabah virus ini bermula dari Wuhan, Cina. Virus ini menyebarkan gangguan pernapasan dan telah menyebar luas ke seluruh dunia. Nah, Indonesia mengonfirmasi wabah ini pada Maret 2020. Berawal dari karena adanya 2 orang warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona ini. Nah, melihat dari virus ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau yang disebut dengan WHO mendeklarasikan bahwa COVID-19 adalah pandemi global. Karena itu diharapkan pemerintah mewajibkan memberi kebijakan masyarakat untuk berdiam di rumah atau dikenal dengan sebutan lockdown. Akibat itu, semua aktivitas terpaksa harus dilakukan dari rumah, mulai dari bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan belanja kebutuhan makanan pun dari rumah melalui online, dan bahkan beribadah dari rumah. Mau tidak mau, kita harus mengikuti protokol kesehatan, karena kita harus memikirkan orang yang ada di rumah, terutama orang yang sudah lanjut usia, karena lebih rentan. Nah, hal ini memberikan dampak bagi Indonesia, begitu pula bagi siswa, bahkan sampai mahasiswa di Indonesia, di mana adanya kebijakan pembelajaran jarak jauh. Pada sistem ini terdapat banyak kesulitan. Awalnya pemerintah mengumumkan bahwa belajar dari rumah dilakukan selama 2 pekan. Tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan, sampai sekarang kita masih diwajibkan belajar dari rumah. Terdapat banyak sekali kesulitan kita sebagai pelajar dengan adanya kebijakan belajar dari rumah ini. Dengan tidak tercukupnya fasilitas, mulai dari gawai, karena tidak semua siswa yang masih sekolah dasar tuh mempunyai handphone, karena biasanya itu masih punya orang tua. Nah, ada juga yang tidak memiliki akses internet bagi orang-orang yang terbilang ekonominya minim. Nah, tidak semua orang tua mampu memberikan gawai karena faktor ekonomi. Bisa juga karena ada terkendala sinyal. Di Indonesia masih banyak daerah yang belum memadai sinyal dan belum kondusif juga listrik. Karena listrik di Indonesia ini belum merata di seluruh Indonesia. Nah, selain alasan di atas, kita sebagai pelajar juga banyak yang mengeluh adanya belajar jarak jauh ini. Kita juga mengalami kesulitan mengenai materi yang disampaikan. Seperti banyak siswa atau mahasiswa yang belajar dari rumah itu tidak mengerti apa yang disampaikan oleh guru dan mahasiswanya. Karena tidak semua otak mahasiswa atau siswa itu sama. Nah, mengenai banyaknya kesulitan dari mahasiswa dan siswa tersebut, nah semoga wabah COVID-19 ini tidak hanya membawa kepanikan di ruang publik, tetapi ini menjadi salah satu titik pacu bagi bangsa Indonesia, khususnya pemerintah dan kementerian, terkait untuk berkonsentrasi penuh mengarahkan seluruh anggaran pendidikan tahun ini untuk menciptakan kurikulum virtual, proses belajar mengajar via teknologi daring, sambil menyiapkan sarana-prasarana mendukung dengan adanya ketersediaan jaringan internet, manajerial demokrasi yang berdaya saing, sampai pada keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerataan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia menjadi kewajiban yang mesti diprioritaskan sesuai amanat sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia yang adil, sama rasa satu rasa. Proses pendidikan wajib memberi kenyamanan bagi seluruh peserta didik dan pendidik se-Indonesia. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.